Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Perkenalkan, saya Adam Alfian. Hari ini dalam webinar kali ini saya selaku moderator. Kami memohon maaf sebelumnya atas materi pertama kami dalam kegiatan ini, Bapak Ahmad Hadi. Beliau berhalangan hadir dikarenakan semoga beliau lekas sembuh dan diberi kesehatan. Karenanya untuk pemateri pertama kita kali ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Desa Aryo Dani Purnomo. Mungkin sedikit akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Yang pertama, beliau adalah sarjana hukum S1, ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang, lalu 2019, lalu kemudian beliau juga turut aktif dalam advokasi terutama advokasi penanganan buruh. Yang paling dapat di-highlight adalah terlibat aktif pemenangan advokasi bersama 4.000 orang buruh pekerja busway melawan PT Transjakarta di tahun 2017. Kemudian beliau juga secara pendidikan dan sertifikasi profesi adalah sudah berstatus sebagai pengacara pajak sejak tahun 19, lalu profesi advokat sejak tahun 2016. Kemudian pembicara kedua ada Maulana Ishak. Beliau adalah asosiat di Aryo Basira and Partners Law Firm, menempuh pendidikan S1 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan demikianlah dua kurikulum kita singkat dari dua pembicara kita hari ini. Langsung saja masuk ke dalam pada mengantarkan tema ini. Tema kita adalah kesiapan mahasiswa Fakultas Hukum di era COVID-19, strategi menjadi advokat. Perlu kita ketahui bahwa di tengah masa pandemi seperti ini, ternyata tingkat pengangguran terbuka itu meningkat, yang diiringi dengan kemiskinan yang juga turut meningkat. Resolution Foundation.org melansir data bahwa para mahasiswa akan mengalami dampak berat akibat pandemi dikarenakan perekonomian dunia yang sedang jatuh pada titik terendahnya. Lalu di Indonesia, Badan Pembangunan Nasional telah mempublikasikan data yang dilansir oleh Tirto.id bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 akan mencapai diperkirakan akan mencapai angka 8,1% hingga 9,2%. Dan angka penganggurannya secara per orang akan naik hingga 4 sampai 5,5 juta orang. Dan ledakan ini akan memuncak pada tahun 2021 dengan klasifikasi tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,7%. Dan puncak tertingginya diperkirakan hingga 9,1%. Yang artinya jumlah tersebut akan meningkatkan total pengangguran di tahun 2021 mencapai 12,7 juta orang. Nah, dari beberapa data tersebut, kami melihat bahwa hal apa yang harus dan akan dilakukan oleh para lulusan sarjana Fakultas Hukum untuk menghadapi prediksi-prediksi, anggapan-anggapan
data-data yang telah dijabarkan sebelumnya dalam menggeluti dunia profesi advokat. Nah, apakah kawan-kawan dari teman-teman Fakultas Hukum semua dapat bertahan, dapat survive? Lalu apa saja ketika ingin survive, apa saja perangkat yang diperlukan sebagai seorang sarjana hukum? Ketika sudah menjadi seorang advokat, apa saja yang harus diperdalam, apa saja yang harus dikedepankan oleh advokat, hal-hal apa saja yang menjadi tools perangkat advokat agar ia mampu menjadi seorang advokat yang layak, advokat yang cerdas secara pemikiran, cerdas secara bernalar di tengah atau pasca pandemi. Nah, karenanya untuk itu kami membuat webinar ini dengan pemateri pembicara pertama Pak Jesa Aryo Jani Purnomo. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, tidak terbatas pada Fakultas Hukum di Tangerang Raya saja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam program Zoom Legal Webinar Series dari Aryo Bashirah and Partners Law Firm 2020. Seingat saya ini sudah yang ketiga kalinya kami menyelenggarakan Zoom Legal Webinar Series. Saya akan mencoba untuk berbagi mengenai sebetulnya yang tadi diantarkan oleh moderator, Saudara Adam Alfian tadi, itu sebetulnya situasi dan kondisi serta kemungkinan yang akan terjadi saat pandemi COVID-19 berlangsung, khususnya kepada para mahasiswa. Kalau di sana tuh tadi disebut kalau nggak salah, atau di dalam narasi kami, narasi undangan untuk Zoom Legal Webinar Series hari ini, kami menyebut ada istilah pengangguran terbuka gitu. Nah, sebetulnya kalau saya secara personal memandangnya Fakultas Hukum atau sarjana hukum itu punya keunikan. Katakanlah apabila seorang sarjana hukum lulus dari kampusnya, ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa digeluti. Salah satunya adalah profesi hukum yang saya akan sampaikan dalam hal ini dunia kepengacaraan atau advokat. Maka judul slide saya itu mewakili yang akan saya sampaikan berikutnya. Silakan di next. Ya, kebijaksanaan dulu. Ya, semata-mata saya berniat dan berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Semoga acara hari ini, di pagi hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, sekaligus menjadi pengetahuan bersama. Silakan lanjut. Nah, apabila isi materi ini terjadi duplikasi sehingga kami lupa menyebutkan sumbernya, maka dengan ini kami mendisklaimer untuk atau mengenai properti-properti yang dirasa milik seseorang atau badan hukum, sehingga nanti kami akan betulkan, akan penuhi daripada properti-properti itu. Jadi kami disclaimer pada tampilan slide ini. Silakan. Ya, karena judul slide saya ini sebenarnya adalah persiapan dan perlu digarisbawahi juga oleh rekan-rekan sekalian. Tadi sudah disampaikan pemateri yang utama berdasarkan
poster digital yang sudah kami share ke publik itu berhalangan, jadi semacam sakit, maka kami mesti ada lapisan gitu ya untuk mempersembahkan pelayanan publik termasuk Zoom Legal Webinar Series ini kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, pada slide saya itu, kalau diamati itu sebetulnya ada kata persiapan. Kata persiapan ini sebenarnya punya bagian-bagian yang menurut saya nanti saya akan jelaskan ya. Kurang lebih ada 4 bagian. Tetapi kita periksa dulu kata persiapan itu apa. Kalau menurut KBBI online ya, persiapan itu sama dengan atau bermakna perbuatan bersiap-siap. Ada juga yang lain, seperti mengadakan sesuatu untuk hal tertentu misalnya. Atau yang terakhir, mengusahakan supaya bersiap. Jadi sebetulnya rekan-rekan mahasiswa, sarjana hukum itu atau siapapun ya, bicara persiapan sebetulnya setiap orang bisa bersiap-siap. Nah, menurut saya bersiap-siap itu mesti ada yang namanya target, katakanlah demikian, atau tujuan, atau ada sesuatu yang ingin diraih, atau ada sesuatu yang ingin dilaksanakan. Jadi sebetulnya persiapan ini seperti yang tadi saya katakan sebelumnya dapat berarti 4 hal. Sederhananya saya sebut yang pertama persiapan intelektual. Jadi sebetulnya mahasiswa-mahasiswi di universitas atau perguruan tinggi, terlepas fakultas hukum ataupun yang lain, saya kira semua sedang mempersiapkan dari sisi intelektual. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya Anda kan belajar dari semester 1 sampai dengan semester 8 untuk persiapan sebetulnya. Yang dipersiapkan apa? Ya intelektualitas Anda. Tergantung daripada ilmu atau mata kuliah atau program studi lebih tepatnya yang Anda pilih dan yang Anda laksanakan selama 4 tahun atau 8 semester. Jadi saya kira karena profesi advokat itu adalah profesi yang salah satu kerja-kerjanya mengandalkan intelektualitas, maka saya kira Anda harus bersiap dari sekarang. Jadi kata kuncinya adalah persiapan intelektual menjadi penting. Selanjutnya persiapan kapital. Apa maksudnya? Kapital ini saya pinjam dari istilah ekonomi yang berarti semacam modal. Dapat juga berarti uang, dapat juga berarti yang lain. Tetapi katakanlah di sini persiapan kapital adalah uang. Kok uang? Nah, timbul pertanyaan misalnya semacam itu. Maksudnya adalah ya hidup adalah biaya bagi saya. Jadi untuk sekolah pun, untuk kuliah pun perlu biaya. Nah, tak terlepas juga misalnya bila Anda nanti lulus sarjana hukum, kemudian tertarik kepada profesi advokat, Anda akan melakukan atau melalui sebuah pendidikan profesi khusus advokat dan itu bayar. Ada kapital di situ. Jadi saya kira persiapan kapital sudah bisa disusun dan dipersiapkan dari sejak kalian mahasiswa. Saya kira nilai tambahnya juga nilai tambah yang dimaksud adalah bagi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, saya kira itu sudah bisa menabung misalnya, atau sudah bisa ya menabung atau saving money dimanapun senyamannya kalian. Prinsipnya adalah persiapan kapital adalah menabung sejak mahasiswa. Lalu yang ketiga, yang kiranya penting bagi saya, selain persiapan intelektual dan persiapan kapital, yang ketiga berupa persiapan informasi dan relasi. Jadi bila mana Anda seorang sarjana hukum nanti atau sedang sedang berpikir-pikir mau kemana setelah lulus, saya kira Anda perlu informasi mengenai persiapan Anda setelah lulus.
Jadi informasi di sini adalah informasi mengenai apa itu profesi advokat, apa itu organisasi advokat, apa itu pendidikan profesi khusus advokat. Jadi kalimat-kalimat yang tadi saya ucapkan Anda harus familiar dari sejak mahasiswa. Plus relasi, persiapan relasi juga penting gitu. Mengapa penting? Karena saya memandang persiapan relasi itu berpengaruh kepada langkah kita selanjutnya. Jadi semacam apa ya? Semacam misalnya ikatan alumni Fakultas Hukum Universitas A atau ikatan alumni Fakultas Hukum Universitas B. Jadi Anda harus apa namanya? Mencoba dan berupaya untuk mencari relasi, terutama daripada alumni-alumni Fakultas Hukum atau dosen-dosen Fakultas Hukum atau lagi senior-senior Anda di dalam sebuah lingkungan universitas, khususnya terkait dengan profesi advokat. Dan terakhir, sebenarnya yang keempat, ini yang saya kira dilupakan oleh sebagian sarjana hukum maupun advokat. Sebetulnya ada relasi yang sangat kentara gitu ya, atau ada benang merah antara profesi advokat dengan bisnis atau relasi advokat dengan profesi advokat dengan jasa hukum. Saya kira Anda kalau bicara persiapan bisnis, bicaranya kita akan ke arah apakah Anda punya market atau pasar, apakah Anda punya kemampuan menjual dalam tanda kutip sebagai seorang konsultan hukum profesional atau sebagai pengacara litigator di pengadilan misalnya. Jadi selain angka 1 sampai angka 3 pada slide ini, ternyata poin 4 saya kira juga penting bila mana Anda kelak menjadi advokat. Berikutnya. Sekarang pada slide ini saya mencoba mengantarkan kepada Anda semua mengenai dasar hukum advokat. Sebetulnya di luar dasar hukum berikut ini, angka 1 dan angka 2, yang angka 1 adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan yang kedua mengenai Kode Etik Advokat Indonesia atau KAI. Sebetulnya istilah advokat sendiri sudah banyak tersebar di undang-undang di luar slide ini. Misalnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Di sana ada peran advokat, tetapi istilahnya beda, bukan advokat, yaitu penasihat hukum. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara atau tentang KUHAP yang bisa dikenal oleh publik, itu ada istilah penasihat hukum yang sebetulnya adalah advokat juga. Terus ada lagi di undang-undang yang lain, seperti kalau saya nggak salah sebut semacam undang-undang kekuasaan kehakiman. Kemudian ada lagi undang-undang yang lain seperti kuasa hukum pajak di dalam undang-undang pengadilan pajak atau bahkan peraturan turunannya. Tapi saya nggak akan ke arah sana. Saya hanya mau bermain di dua undang-undang ini karena bagi saya ini adalah hal yang pokok dan yang paling mendasar bila mana kita berbicara persiapan. Silakan. Ya, saya bantu saja ya teman-teman. Ini sebetulnya Undang-Undang Advokat itu terbit tahun 2003 dengan nomor 18. Lembaran negaranya Anda bisa periksa nanti nomor berapa. Tetapi secara garis besar terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 13. Dan terdiri juga dari pasal 1 sampai pasal 36. Jadi hanya 36 pasal. Apa isinya? Isinya tiada lain adalah mengatur pengangkatan sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat sampai dengan ke kepada materi yang diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 mengatur juga soal organisasi advokat. Jadi teman-teman sekalian,
bila mana Anda hendak menjadi advokat, setidaknya Anda mesti tahu dulu tuh apa itu pengangkatan, apa itu sumpah profesi, status advokat, penindakan, dan pemberhentian advokat. Misalnya kita bicara pengangkatan, di sana kalau nggak salah ada juga apa namanya perihal pendidikan, misalnya pendidikan advokat mengenai syarat-syarat pendidikan gitu, atau mengenai hal yang lain seperti mengenai hak dan kewajiban advokat nantinya ketika Anda menjadi advokat. Terus juga ada perihal honorarium. Jadi diatur juga teman-teman mengenai honorarium advokat dalam undang-undang advokat, termasuk kewajiban atau kewajiban untuk bantuan hukum cuma-cuma atau pro bono kepada teman-teman kita yang kurang mampu atau yang miskin. Kemudian juga diatur mengenai advokat asing. Jadi bila mana Anda googling di internet, ada beberapa kantor advokat yang mempekerjakan advokat asing di Indonesia. Nah, biasanya kalau sudah begitu persaingannya akan semakin ketat kan. Jadi advokat Indonesia, advokat asing, tetapi bukan berarti saling menegasikan. Justru menurut saya saling melengkapi dan bisa menjual, dalam tanda kutip, menjual kantor hukum yang bersangkutan kepada penerima jasa hukum atau kepada konsumen mereka. Kemudian atribut persidangan dalam hal ini seperti toga, misalnya untuk persidangan perkara pidana, atau toga untuk persidangan perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian perihal Dewan Kehormatan. Yang dimaksud di sini adalah Dewan Kehormatan itu semacam majelis gitu ya. Nantinya bila mana untuk mengatur semacam penindakan bagi advokat yang nakal atau penegakan kode etik lah nanti. Dan terakhir, di dalam undang-undang advokat itu sendiri juga diatur mengenai organisasi advokat. Kalian kan juga pasti sudah tahu ya organisasi advokat yang mana. Saya nggak akan sebut di sini, tetapi Anda bisa cari sendiri apa yang dimaksud organisasi advokat gitu. Selanjutnya, nah sebagai turunannya, tadi kan undang-undang itu kan mengatur secara abstrak umum ya bagi seluruh advokat Indonesia. Nah terakhir yang ini pada slide ini mengatur soal, maksud saya pada slide ini kita akan berbicara soal kode etik advokat Indonesia. Jadi semacam apa ya? Semacam turunan gitu. Semacam turunan dari Undang-Undang Advokat Indonesia. Ya, semacam turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Bila diperiksa secara umum, bisa di dalam kode etik advokat Indonesia, nanti kalian juga bisa googling ya, terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 12. Lalu pasalnya ada 24, sebanyak 24 butir pasal. Apa yang diatur dalam kode etik advokat Indonesia? Sebetulnya kalau bicara kode etik advokat Indonesia, saya lebih senang dibandingin baca undang-undang advokat, karena lebih clear bagi saya, lebih memudahkan saya sebagai advokat misalnya untuk bertindak dan berperilaku. Misalnya nih, menggariskan kepribadian advokat. Di sana tuh advokat atau calon advokat itu mesti jujur, mesti tidak boleh pilih-pilih atau anti diskriminasi. Kemudian mesti menghargai atau menghormati nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian di dalam kode etik advokat Indonesia atau yang saya singkat KEAI juga mengatur hubungan advokat dengan klien. Jadi sangat memudahkan sebagai navigasi gitu ya, sebagai navigasi ketika saya sebagai advokat bertindak untuk membantu klien atau membela klien atau mendampingi klien. Kemudian juga diatur mengenai hubungan advokat dengan rekan sejawat termasuk advokat asing. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika saya sebagai advokat dalam perkara perdata, ini misalnya ya, misalnya saya sebagai advokat sedang menangani klien B, lawan saya adalah pengacara atau advokat C.
Nah, saya ketika membela klien saya melawan advokat C tadi, saya harus tetap menjaga sopan santun. Saya harus tetap menjaga keutuhan dan martabat profesi. Jadi bahasa saya itu nggak boleh offside. Jadi kita nggak boleh menggebu-gebu, apalagi marah-marah ya. Apalagi sampai berkata kasar, berkata kotor, sehingga merendahkan martabat profesi advokat. Termasuk kepada misalnya lawan kita adalah advokat asing dari mana biasanya, dari Singapura, dari Malaysia, itu banyak tuh setahu saya advokat asing yang juga bekerja di Indonesia untuk dan bergabung di kantor advokat di Jakarta misalnya. Kemudian untuk membela klien di sini juga bisa klien asing dan juga bisa klien Indonesia. Terus saya juga mudah bila membaca KEAI, khususnya mengenai cara bertindak menangani perkara. Jadi kalau dibaca itu KEAI itu sangat sangat simpel ya, membuat kita tuh tahu gitu loh apa namanya sebagai advokat apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum klien. Nah sebetulnya bila mana Anda mengikuti Zoom Legal Webinar Series ke-1, atau bila tidak mengikuti, Anda bisa lihat di YouTube Aryo Bashir and Partners Law Firm mengenai cara bertindak menangani perkara itu sebenarnya relate tuh, nyambung kepada materi Zoom Legal Webinar Series ke-1 yang sudah pernah saya bawakan. Kebetulan pematerinya juga saya. Nanti Anda bisa nonton lagi di sana. Jadi memang ada semacam korelasi. Dan terakhir perihal Dewan Kehormatan Advokat. Jadi di dalam KAI itu teman-teman juga mengatur mengenai Dewan Kehormatan Advokat. Siapa Dewan Kehormatan Advokat? Dewan Kehormatan Advokat itu adalah apa namanya ya isinya advokat juga yang mengatur penegakan kode etik advokat. Misalnya nih kasus-kasus seperti pasti kan sudah dengar ya kasus apa namanya ada seorang advokat lagi bersidang di pengadilan negeri, kemudian menyabet muka hakim pakai gesper. Nah itu sempat populer tuh kasus itu. Kemudian yang terbaru misalnya ada apa namanya ada pengacara atau advokat yang disangkakan juga membantu kliennya untuk pengurusan surat palsu, padahal kliennya itu adalah buronan negara misalnya. Itu juga ada kasus-kasus semacam itu. Jadi sebetulnya kalau Dewan Kehormatan berbicaranya bukan berbicara tindak pidana, tapi berbicaranya adalah berbicara mengenai kode etik. Sehingga peradilan forumnya itu ya forum etik, bukan semacam forum hukum, karena ya, perlu kita ingat kalau untuk menghukum kan hanya wewenang negara yang berwenang untuk melakukan penghukuman, apalagi terkait dengan tindak pidana atau kejahatan. Selanjutnya, oh ya, ini terakhir. Jadi kurang lebih demikian, teman-teman. Saya akhiri dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aryo atas pemaparannya. Mungkin ada yang ya bisa kita sedikit tangkap ya, kita tangkap, kita pahami tentang bagaimana sih untuk menjadi advokat. Yang penting adalah persiapan terbagi menjadi beberapa hal seperti intelektual, kapital, informasi dan relasi, lalu kemudian core bisnis dari jasa hukum kita yang nanti ke depannya akan kita jalani sebagai advokat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana advokat itu wajib, sepertinya wajib untuk membaca Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik. Sebenarnya dua hal itulah
supaya hal penting untuk dipahami oleh teman-teman. Lalu untuk sesi tanya jawab akan mungkin di akhir ya, kita buka di akhir. Kita langsung bisa lanjut ke pemateri selanjutnya. Ada Pak Maulana Ishak, selaku asosiat dari Aryo Bashira and Partners Law Firm. Karena waktu dan tempat dipersilakan. Yang sudah hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ishak, asosiat di Aryo Bashira and Partner Law Firm. Ini saya diberikan waktu untuk memberikan materi mengenai tata cara penerimaan konsultasi hukum oleh advokat. Nah, menurut saya pribadi, materi ini sangat penting sekali karena ketika seorang klien datang kepada seorang advokat, maka kesan pertama yang akan didapatkan seorang klien tersebut akan didapat melalui konsultasi tersebut. Kalau misalkan dalam konsultasi tersebut kemudian klien merasa cocok, maka tentu itu menjadi suatu rezeki atau apalah, maksudnya suatu hal yang positif bagi seorang advokat tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama aku mau berangkat dari definisi terlebih dahulu, yaitu apa sih yang dimaksud dengan konsultasi hukum. Nah, sebentar. Oke, konsultasi hukum adalah proses pemberian nasihat yang dilakukan oleh penasihat hukum dalam kurung advokat kepada penerima nasihat hukum atau klien. Nah, seperti yang telah disebutkan saya tadi, bahwa dalam proses konsultasi ini menjadi sangat penting karena dimulainya seorang klien menandatangani kuasa kepada seorang advokat berawal dari konsultasi hukum terlebih dahulu. Seorang klien akan menilai apakah seorang advokat tersebut ataupun advokat yang ada di hadapannya tersebut layak ataupun tidak layak menjadi kuasa hukumnya. Nah, makanya yang namanya kesan pertama yang diberikan oleh klien terhadap advokat itu sangat penting karena akan berlanjut gitu kepada proses-proses selanjutnya. Proses konsultasi ini sebagai proses yang sangat awal sekali, sangat awal perjumpaan antara advokat dengan kliennya. Makanya karena perjumpaan ini sangat awal sekali, harus dibangun suatu aura yang positif dari advokat tersebut. Tentu ada aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh sarjana hukum apabila ingin menjadi seorang advokat. Oke, terus apa sih advokat? Nah, ini definisi ini saya ambil dari Undang-Undang Advokat. Pertama, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa baca undang-undang advokat itu sendiri. Nah, kemudian klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Oke, artinya sebelumnya orang ya, yaitu orang orang biasa gitu kan, baik itu dia WNI, WNA, anak gitu kan, itu bisa menjadi klien bagi seorang advokat. Kemudian badan hukum, PT, yayasan ataupun firma juga bisa menjadi suatu klien bagi seorang advokat. Atau lembaga lain misalnya lembaga negara. Lembaga negara juga bisa menunjuk seorang advokat untuk mendampingi prosesnya menangani kasus daripada lembaga tersebut. Oke, kemudian lanjut. Oke, selanjutnya adalah klien convenience. Oke, ini artinya adalah kenyamanan klien. Nah, hal yang sangat perlu diperhatikan lagi adalah bagi seorang advokat yaitu kenyamanan klien. Bagaimana sih bagi seorang advokat agar kemudian klien itu nyaman? Nah, bagi saya pribadi, ini definisi yang aku berikan, kenyamanan klien dalam memberikan konsultasi hukum merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Klien pada dasarnya dapat dipersamakan dengan pembeli, sedangkan konsultan hukum adalah penjualnya. Nah, orang yang menjual jasa hukum. Nah, seperti kata-kata dalam slide ini, klien adalah
klien adalah pembelinya, lalu konsultan hukum adalah penjualnya. Nah, tentu kita sebagai seorang penjual, seorang advokat yang menjual jasa hukumnya harus benar-benar memperhatikan apa sih kebutuhan dari pembelinya gitu kan. Sehingga yang perlu diperhatikan pertama kali adalah suatu kenyamanannya. Bagaimana seorang pembeli itu datang ke sebuah, misalnya datang ke sebuah minimarket, ya tentu harus nyaman, bersih gitu kan. Tidak menimbulkan bau yang tidak enak gitu, seperti itulah. Oke, lanjut. Oke, yang pertama adalah kebersihan dan kerapihan seorang konsultan hukum. Seorang konsultan hukum yang baik hendaknya menjaga kebersihan, kerapihan pribadi di hadapan klien untuk dapat meningkatkan rasa kepercayaan klien kepada konsultan hukumnya. Nah, bagi seorang konsultan hukum penting sekali memperhatikan kebersihan dan kerapihan, terutama kebersihan diri pribadinya. Jangan sampai kemudian Anda di hadapan klien rambut acak-acakan, misal, kemudian atau badannya tidak bau enak, kemudian dari segi kerapian juga sangat tidak dipercaya bahwa orang tersebut adalah seorang advokat. Jadi kesan ini adalah untuk menimbulkan kesan pertama, apakah seorang tersebut layak atau tidak untuk menjadi kuasa hukumnya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, pertama selanjutnya adalah tempat. Oke, dalam memberikan konsultasi hukum hendaknya memilih tempat yang bersih dan nyaman bagi klien untuk menceritakan permasalahan hukumnya. Tempat tersebut dapat menjamin kerahasiaan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien. Oke, klien datang kepada Anda diharapkan di tempat yang layak. Jangan sampai kemudian tempat tersebut sangat ramai yang bisa mengganggu konsentrasi klien dalam memberikan kronologi permasalahan hukumnya. Jadi apabila klien itu datang, tentu tempat juga menjadi pertimbangan klien apakah seorang advokat itu tersebut benar-benar menjadi harapan untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya gitu. Nah, pemilihan tempat tersebut sangat penting sekali teman-teman, karena hal ini juga menyangkut terkait kenyamanan kliennya. Apabila klien tersebut kemudian melihat tempatnya kumuh, misal, atau tempat tersebut juga sepertinya bukan salah satu tempat yang biasa ditempati oleh seorang klien yang bonafit, ataupun klien yang ataupun advokat yang benar-benar mampu memberikan jasa hukum yang baik dan benar gitu. Nah, seperti dalam pasal ini, pasal 19 Undang-Undang Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, tempat itu tentu harus benar-benar bisa menjaga privasi dari seorang kliennya. Jangan sampai kemudian tempat tersebut terlalu ramai, akhirnya kemudian dapat kronologi yang disampaikan oleh klien tersebut diketahui oleh orang-orang lain, dan itu akan sangat mengganggu kenyamanan kliennya. Oke, waktu. Untuk waktu sendiri dapat disesuaikan dengan disesuaikan antara waktu kosong klien dengan advokat. Nah, kalau misalkan advokatnya kalau misalkan kliennya setuju untuk bertemu jam 5, ya udah kita janjian jam 5, ataupun misal seorang advokatnya tidak bisa bertemu pada jam 5, ya udah kemudian ubah waktunya sesuai dengan kedua belah pihak bisa menyisihkan waktu untuk saling bertemu untuk ngobrol yang bisa jadi itu obrolnya akan memakan waktu yang lumayan panjang, seperti itu. Kemudian ini adalah perkenalan. Nah, ini mungkin salah satu bentuk kata-kata perkenalan yang saya susun gitu kan apabila kemudian menerima klien. Nah, ini ya seperti inilah kira-kira kalau apabila kemudian diucapkan. Nah, yang pertama kali kita ucapkan tentu ketika menerima klien adalah perkenalan ya. Karena dengan ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalan itu penting. Kemudian misalnya, halo selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Maulana Ishak.
Associate Aryo Bashira and Partner Law Firm. Nah, dengan perkenalan ini kan seorang klien menjadi tahu bahwa orang yang sedang di hadapannya tersebut, orang yang akan memberikan konsultasi hukum adalah setidaknya dia menyatakan sendiri bahwa orang tersebut adalah orang yang berasal dari firma yang dituju. Kemudian ada letter of intent. Nah, letter of intent ini semacam persetujuan antara seorang klien dengan kuasa hukumnya, dengan advokat yang atau dengan konsultan yang sedang berada di hadapannya. Apakah advokat yang ada di hadapannya tersebut ataupun apakah seorang klien tersebut benar-benar nyaman memberikan konsultasi kepada advokat yang ada di hadapannya tersebut. Kalau misalkan klien tersebut tidak nyaman, maka teman-teman bisa mengganti dengan rekan kerjanya yang mungkin bisa jadi dalam kasus KDRT biasanya ambillah contoh yang mengalami KDRT itu adalah seorang perempuan, kemudian seorang perempuan itu biasanya lebih nyaman memberikan konsultasi hukumnya kepada seseorang yang sama-sama perempuan ataupun konsultan hukum yang sama-sama perempuan. Nah, dalam kasus kekerasan seksual juga biasanya seperti itu. Misal seorang yang mengalami kasus kekerasan seksual tersebut adalah perempuan, maka kemudian akan lebih baik dia diterima oleh konsultan hukum yang sama-sama perempuan. Ini kemudian setelah tadi kan perkenalan, kemudian letter of intent, dalam letter of intent saya balik lagi tadi bahwa tanyakan apakah klien tersebut nyaman atau tidak diterima misal oleh saya yang laki-laki gitu. Apabila klien tersebut ternyata tidak nyaman, maka kemudian saya akan mengganti dengan rekan saya sama konsultan hukum yang perempuan ataupun ya seseorang yang orang lain lah yang bisa dianggap oleh klien saya tersebut nyaman gitu, seperti itu. Kemudian setelah itu kita menggali kronologi ya. Setelah kita perkenalan, kemudian kita meminta kepada klien tersebut untuk menceritakan permasalahan hukumnya. Nah, rumusnya tidak jauh-jauh seperti dalam wawancara yang lain, yaitu 5W1H. Tapi sebetulnya tidak hanya sebatas ini, bisa berkembang gitu kan. Ini kan apa, kenapa, di mana, siapa, misal apa permasalahan hukumnya, kenapa permasalahan hukum itu terjadi, terus misal di mana permasalahan hukum terjadi, kemudian siapa menjadi yang menjadi lawan ataupun siapa yang mengalami permasalahan hukum itu, when, kapan gitu kan, terus bagaimana itu terjadi, terus bisa jadi kemudian terus berkembang dengan siapa-siapa pihak-pihak yang terlibat gitu kan, atau apa sih yang dampak positifnya ataupun negatifnya atau apalah gitu kan. Intinya dalam menggali kronologi masalah hukum itu tidak terbatas terhadap 5W1H ini, tapi kemudian ini menjadi dasar sekali, jangan sampai lupa gitu kan. Nah, biasanya kalau sendiri untuk menggali kasus ini, setiap peristiwa itu akan saya tanyakan 5W1H terlebih dahulu gitu kan, kemudian seterusnya berkembang. Lanjut. Nah, ini masih menyangkut kronologi masalah hukum. Nah, biasa aku susunnya seperti ini. Nih, yang menjadi patokan dalam menyusun kronologi ini, yang pertama adalah waktu. Jadi di mana waktunya kapan? Misalnya ini time pertama adalah Februari, misal Februari yang terjadi apa-apa gitu kan, masalahnya apa, orangnya siapa-siapa, alasannya kenapa, tempatnya, terus metodenya bagaimana. Kemudian setelah Februari masuk kepada Maret gitu kan. Maret apa yang terjadi nih? Kemudian masalahnya apa, orangnya siapa, sama gitu kan. Terus misal dari Februari permasalahan hukum tersebut berlangsung selama 1 tahun. Nah, dihitung tuh, misalnya Februari apa yang terjadi, siapa aktornya, terus alasan terjadinya kenapa, tempatnya di mana, seperti itu. Kemudian Maretnya apa,
terus lanjut sampai April, Mei, Juni gitu, apa-apa gitu yang terjadi peristiwa-peristiwanya. Teman-teman bisa nyusunnya seperti ini agar lebih memudahkan. Waktu sebagai patokannya tujuannya agar lebih mudah untuk apa ya, untuk menyusun kronologinya, untuk sebagai patokan lah, sebagai patokan agar kronologi itu tersusun secara rapi seperti itu. Oke, lanjut. Oh, oke. Ini metode mengungkap masalah hukum klien. Nah, biasanya ketika menggali kronologi, maka kemudian teman-teman yang sarjana hukum ingin menggali kronologi bisa 1 orang atau 2 orang atau mungkin 3 orang. Nah, kalaupun 1 orang itu bisa, misalnya teman langsung mendengarkan cerita langsung menulis gitu kan, langsung menulis kronologinya, mendengarkan kronologi yang disampaikan oleh klien sambil teman menulis sambil menulis kronologinya sambil kemudian bertanya. Bisa juga kemudian menggunakan 2 konsultan hukum. Nah, menggunakan 2 konsultan hukum ini biasanya 1 orang bertanya sambil mendengarkan, 1 orang hanya mencatatnya saja, mencatat kronologi yang disampaikan oleh seorang klien tersebut. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada juga metode mengungkap masalah hukum oleh klien, masih yang sama gitu kan. Yang pertama mendengar, kemudian mendengar mencatat, kemudian bertanya mencatat, atau mendengar bertanya dan mencatat. Ini beda-beda. Biasanya ada orang yang ada konsultan hukum yang dia hanya mendengarkan terlebih dahulu, mendengar, tidak mencatat, tidak apapun, dia hanya mendengarkan saja. Kemudian setelah mendengarkan kronologi yang disampaikan oleh klien, baru kemudian dia mencatatnya di lain waktu gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang dia mendengar sambil mencatat. Gitu. Dia mendengar kronologi yang disampaikan oleh klien, kemudian langsung mencatatnya di komputer ataupun di notebook gitu kan. Kemudian setelah mencatat itu, baru kemudian memberikan saran hukumnya. Nah, kemudian ada juga yang ketiga, bertanya dan mencatat. Nah, bertanya dan mencatat ini, seorang konsultan hukum tidak memberikan kesempatan berbicara kepada tidak memberikan kesempatan klien untuk mendeskripsikan kronologinya, kecuali menjawab pertanyaan dari si konsultan hukum tersebut. Jadi si konsultan saja yang menanya kepada kliennya apa masalah hukumnya, bagaimana terjadi. Jadi si klien hanya menjawab saja gitu kan. Kemudian sambil mencatat. Nah, kemudian yang terakhir adalah mendengar, bertanya, mencatat. Nah, biasanya aku pakai yang keempat, mendengar, bertanya, dan mencatat. Artinya saya biasanya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada klien untuk bercerita. Kita berikan waktu kira-kira 15 menit. Setelah itu, apabila dari cerita tersebut kita masih kurang mendapatkan keterangan dari kliennya, baru kemudian kita bertanya. Tentu di antara mendengar dan bertanya tersebut, kita sambil mencatat gitu kan. Apa yang diceritakan oleh klien, kita kemudian terus catat gitu kan. Apabila kemudian ternyata kita masih merasa kurang apa yang diceritakan oleh klien tersebut, baru kemudian kita bertanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah mendengar dan bertanya dan mencatat kepada permasalahan hukum yang disampaikan oleh klien, baru kita mereview secara bersama-sama antara klien dan penasihat hukumnya. Jadi di review itu supaya ada kecocokan antara antara apa yang telah diceritakan oleh klien dengan apa yang telah kita tulis di notebook ataupun di catatan kertas kita yang telah disampaikan oleh klien tadi. Nah, kalau misalnya ternyata sudah cocok, baru kemudian kita mereview gitu kan, apa saran hukum yang akan diberikan. Seperti itu. Intinya review ini untuk mencocokkan apa yang disampaikan dengan apa yang ditulis oleh advokat. Seperti itu. Lanjut. Nah, biasanya ada beberapa kendala ketika seorang advokat menghadapi ataupun menerima klien gitu kan dalam forum konsultasi hukum.
Nah, ada klien yang tidak komunikatif. Dia dia datang kemudian tapi biasanya gugup terlebih dahulu gitu. Gugup dulu sehingga kemudian tidak mampu bercerita kepada advokatnya, ataupun ketika ditanya juga kadang-kadang tidak jelas gitu kan. Tidak jelas ataupun malu-malu gimana gitu. Kemudian klien tidak memahami permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Nah, klien tidak memahami permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Kita tidak bisa kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak gitu masyarakat biasa, terutama yang awam hukum gitu kan, dia tidak tahu gitu kan, tidak tahu bahwa dirinya sedang menghadapi masalah hukum yang sangat berbahaya, ataupun bisa jadi orang tersebut bukan orang yang pelaku langsung ataupun korban langsung yang menghadapi masalah hukum tersebut. Bisa jadi dia adalah anaknya ataupun teman atau anggota keluarganya gitu kan, klien pemalu. Nah ini ya seperti tadi gitu kan, karena tidak komunikatif seolah-olah klien ini menjadi orang-orang yang pemalu gitu. Kemudian klien emosional, klien berbicara meledak-meledak, kemudian ngawur berbicara kemana-mana gitu kan, sehingga kita tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh klien tersebut, ataupun ketika kita tanya gitu kan, kita tanya 5W 1H, kapan, di mana, apa yang terjadi, ini tidak bisa menyampaikan secara detail si klien tersebut. Kemudian terkendala bahasa. Kalau misalkan teman-teman menjadi advokat, terutama advokat-advokat yang ada di Jabodetabek, akan banyak menemui klien-klien yang dia dari luar negeri. Bukan sebatas kendala bahasa Inggris saja, bukan kendala dalam bahasa Inggris saja, tapi kemudian banyak klien-klien dari luar kemudian datang ke Indonesia, dia ada yang bahasa Turki, ada yang bahasa Iran, misalnya ada juga yang bahasa Cina, tapi kemudian ketika klien tersebut ditanya untuk menggunakan bahasa Inggris, dia tidak bisa juga gitu kan, sehingga advokat bisa komunikasi menggunakan bahasa Inggris, tapi kemudian kliennya tidak bisa. Nah ini yang menjadi kendala ketika mengungkap kronologi gitu, seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana jika jumlah klien dalam permasalahan yang sama terlalu banyak dan tidak memungkinkan untuk ditanya satu persatu? Biasanya bagi teman-teman yang akan menjadi advokat, akan menerima konsultasi ataupun klien yang jumlahnya ribuan. Seperti tadi Pak Cesa pernah menerima klien 4.000 gitu kan. Lalu bagaimana gitu kan menggali kronologinya? Kan tidak mungkin 4.000 orang itu ditanya satu persatu. Maka solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan angket. Yaitu misal kita susun pertanyaan dalam sebuah dokumen yang berisi pertanyaan untuk menjaring kronologi yang ataupun untuk menjaring permasalahan hukum yang telah dihadapi oleh klien tersebut. Lalu kemudian kertas tersebut yang isinya pertanyaan-pertanyaan kita sampaikan kepada klien-klien satu persatu gitu. Seperti angkat survei lah, seperti itu. Bisa menggunakan media seperti itu, atau bisa juga Google Form untuk lebih memudahkan. Karena nggak mungkin juga seorang advokat dari ribuan klien klien dalam permasalahan yang sama terus ditanya satu persatu. Dalam kasus-kasus tertentu sangat mungkin sekali untuk menerima klien yang jumlahnya banyak dalam kasus yang sama gitu. Misalnya dalam kasus penggusuran ataupun kasus buruh, terus kasus pilot di mana krediturnya sangat banyak gitu, seperti. Nah, konsultan hukum tidak menguasai permasalahan hukum yang dihadapi klien. Nah, kalau biasanya seorang advokat itu banyak advokat baru yang kemudian ketika ada klien datang, dia tidak secara langsung menguasai permasalahan hukumnya. Misal dia secara basic ilmuwan adalah hukum perdata, tapi kemudian
dia menerima klien dalam permasalahan pidana gitu kan. Nah, biasanya yang kami lakukan adalah meminta waktu kepada klien untuk melakukan riset sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, apabila setelah riset itu kita bisa menemukan saran hukumnya ataupun solusinya, maka kemudian baru kita sampaikan. Tapi kemudian bagaimana apabila selama 15 sampai 30 menit tersebut kita tidak menemukan gitu. Nah, apabila selama waktu tersebut tetap tidak menemukan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien, maka mintalah izin kepada klien untuk melimpahkan kasus tersebut kepada konsultan hukum lain yang lebih tahu. Kita bisa melimpahkan kasusnya kepada rekan kita yang bisa jadi dia adalah orang yang lebih paham gitu kan mengenai permasalahannya, mengenai permasalahan hukum yang klien kita yang sedang dihadapi ini. Seperti itu. Artinya teman-teman mungkin ada rekannya gitu, ada rekan yang lebih senior atau ada rekan yang dia secara background keilmuan mirip-mirip gitu dengan apa yang disampaikan oleh klien, seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh kata yang apabila teman-teman tidak bisa menerima konsultasi hukum ataupun tidak bisa memberikan saran hukum secara langsung. Nah, kata-kata ini bisa disampaikan kepada klien tersebut gitu, untuk kemudian melimpahkan kasusnya kepada rekan sesama dalam bidang hukum. Oke, bisa dibaca gitu. Nah, kemudian nasihat hukum. Oke, nasihat hukum itu bisa dilakukan secara langsung lisan gitu kan ataupun tertulis. Nah, kalau misalkan lisan ya udah setelah klien menyampaikan kronologinya, baru kemudian kita langsung berikan nasihat hukumnya secara lisan. Tapi apabila kemudian ingin lebih terlihat profesional ataupun agar agar saran hukum itu bisa disampaikan secara tertulis, maka bisa dalam bentuk legal opinion. Nah, nanti kemudian teman-teman bisa carilah bagaimana cara menyusun LO yang legal opinion ataupun LO yang baik dan benar gitu kan di internet. Lanjut. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih atas pemaparan materinya. Ada beberapa hal yang kita tangkap dari pemaparan materi Pak Maulana, yaitu beliau lebih membawa mengandaikan kita menjadi seorang advokat dengan yang memberikan pelayanan jasa hukum. Pak Maulana mengandaikan kita sebagai seorang advokat yang memberikan pelayanan jasa hukum. Beliau memberikan bagaimana sih teknik-teknik pelayanan hukum itu, pelayanan jasa hukum itu, teknik advokasi itu seperti apa sih? Ketika ada orang terkena permasalahan hukum harus yang kita anggap terkena permasalahan hukum harus seperti apa sih kita? Kira-kira hal itulah ya kita agak bawahi dari para materi Pak Maulana. Dan mungkin banyak hal lain di dalam pemaparan materi kedua bicara kita ini yang masih bisa kita gali sama-sama. Nah, karenanya juga ya harus masih terus digali ke closing statement ya dari kedua pembicara kita. Yang mungkin yang pertama dari Pak Aryo. Silakan Pak, waktu dan tempat. Ya, jadi saudara-saudara mahasiswa Fakultas Hukum yang saya hormati, sebetulnya saat pandemi COVID-19 ya, virus corona yang sekarang sedang menyebar secara global, maka sebetulnya ada dampak yang terpengaruh seperti sektor ekonomi, sektor sosial,
kemudian sektor keuangan dan sektor industri misalnya. Sehingga bagi para sarjana apapun atau mahasiswa nanti yang akan lulus itu sebetulnya berdampak juga. Tapi untuk sarjana hukum saya kira ada keunikan dan ada peluang lebih berupa kemungkinan yang akan ditempuh misalnya profesi advokat sebagai pilihan karir. Jadi kalau kita bicara profesi advokat sebagai penutup, kan dia kan nggak, profesi ini kan profesi yang tidak selalu dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Oleh karena itu dia juga tidak ada perintah dan tidak ada upah dari seorang perusahaan. Tetapi dia bisa juga berdikari atau membuat sebuah jasa hukum atau menyelenggarakan jasa hukum karena sifat keprofesiannya yang mandiri. Jadi bila kondisi pandemi COVID-19 ini kita hubungkan dengan profesi advokat, sebenarnya sarjana hukum itu unggul. Dikatakan unggul ya alasannya tadi, profesi advokat adalah profesi yang mandiri. Dia itu bagi saya ya, advokat itu harus bisa membuat semacam pasar, bahkan juga harus bisa membuat lapangan kerja baru bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya Anda beruntung bila mana Anda mampu melakukan persiapan seperti slide saya tadi, keluar dari zona nyaman, berpikir out of the box, tidak terpaku kepada hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Karena Anda adalah sarjana hukum, maka Anda punya pilihan-pilihan yang rasional yang saya kira menarik untuk Anda lakukan lebih-lebih ketika Anda masih muda seperti sekarang. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aryo. Ya. Kemudian ada dari Pak Maulana. Oke, terima kasih Mas Adam. Terkait dengan bagaimana praktek pemberian konsultasi hukum ini, menurut saya memang sangat penting sekali, gitu kan. Apalagi bagi seorang mahasiswa hukum yang dia dari awal berkuliah ingin menjadi seorang advokat. Apabila seorang advokat ataupun apabila seorang advokat bisa menerima konsultasi hukum itu secara baik dan benar, itu menjadi benar-benar suatu kunci sekali untuk bisa banyak menggait klien-klien asing maupun klien-klien dari dalam negeri gitu. Ya. Ini memberikan konsultasi hukum itu benar-benar kemampuan yang sangat basic dan harus benar-benar diperhatikan karena itu menjadi kunci awal gitu. Kunci awal apakah seseorang itu mampu menjadi advokat ataupun tidak gitu. Apabila kemudian dalam konsultasi mampu meyakinkan klien, mampu memberikan saran hukum yang baik dan benar, itu benar-benar akan sangat terpakai sekali tenaganya oleh firma-firma hukum, terutama firma-firma hukum yang besar maupun yang baru berdiri gitu. Karena bisa memberikan konsultasi hukum, sepengalaman saya ketika saya membimbing seorang advokat untuk bisa menerima konsultasi hukum itu butuh waktu berbulan-bulan agar dia mampu memberikan konsultasi secara mandiri. Jadi kemampuan memberikan konsultasi tidak bisa diremehkan sama sekali gitu, karena apabila teman-teman ingin dipercaya oleh klien tentu kepercayaan itu berangkat dari ketika teman-teman face to face secara langsung pada tahap awal konsultasi gitu kan. Kalau misalkan ternyata teman-teman benar-benar dianggap layak, maka itu termasuk rezeki teman-teman untuk bisa menangani kasus tersebut, karena tidak dipungkiri gitu kan, menjadi advokat itu suatu profesi yang mulia gitu kan, dan yang didapatkan advokat pun tidak main-main gitu kan, lumayan gitu kan bagi
advokat muda ataupun advokat yang udah senior. Seperti itu, semoga yang hadir sekarang bisa mendapatkan manfaat dari mengikuti seminar ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Maulana. Terima kasih saya ucapkan kepada para audiens semua dan kepada dua pembicara kita. Semoga apa yang diberikan dalam webinar ini, pemaparan yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, jadi bekal